Putri Rosa Nabila akan menyajikan tugas review dari mata kuliah Teknologi Pengemasan Bahan Pangan. Berikut ini adalah hasil review tentang appropriate packaging for seafood products, dalam hal ini adalah smoked fish atau ikan asap. Proses seafood produk adalah hasil olahan laut berupa ikan dan kerang yang dipanen dari penangkapan perikanan dan produksi aquaculture di lingkungan laut dan air tawar. Makanan laut merupakan komoditas paling tinggi dalam perdagangan pangan internasional. Hal ini karena kandungan protein yang tinggi pada produk laut sangat baik bagi kesehatan tubuh. Apalagi saat ini penduduk dunia sudah mulai memahami hidup sehat yang salah satunya dengan mengatur komposisi makanan yang dikonsumsi. Menurut Smith dan kawan-kawan, ekspor ikan dan kerang dari negara-negara berkembang jumlahnya melebihi nilai ekspor gabungan hasil hutan maupun daging dan beras. Berikut ini adalah tren konsumsi marine product di dunia berdasarkan benua. Dapat diketahui bahwa penduduk di benua Asia mengkonsumsi marine product paling banyak di antara benua lainnya. Seorang peneliti bernama Ibrahim dan kawan-kawannya melakukan penelitian ikan asap berupa ikan belanak dengan proses pengemasan seperti bagan yang ditampilkan. Seorang peneliti lain, yakni Darmola dan kawan-kawan pun melakukan penelitian tentang penyimpanan ikan asap yang hanya dijaga dengan ditutup wadah plastik dalam kondisi ambient temperature, yaitu 25 hingga 32 derajat Celcius tanpa adanya perlindungan yang lain, selama 56 hari. Berikut hasil penelitiannya. Pada grafik ini dapat diketahui terjadi perubahan pH atau keasaman yang merupakan indikator tingkat kerusakan mikroba pada ikan. Beberapa mikroba proteolitik menghasilkan asam setelah penguraian karbohidrat, sehingga meningkatkan tingkat asam medium. Nilai pH-nya merupakan indikator utama dalam penentuan tingkat kesegaran atau kerusakan. Penurunan tingkat pH disebabkan oleh fakta bahwa karbohidrat pada ikan telah terfermentasi menjadi asam. Total volatil nitrogen dari penelitian ini menunjukkan bahwa ikan asap masih memiliki TVN akhir dalam batas yang dapat diterima, karena mereka semua memiliki nilai kurang dari 30 mg N per 100 gram. Dalam penelitian ini, nilai tertinggi TVN yaitu 21,03 mg nitrogen per 100 gram. Nilai peroksida merupakan indikator utama untuk mengetahui oksidasi lemak yang merupakan penyebab ketengikan. Nilai peroksida tersebut berkaitan dengan awal mula terjadinya pembusukan yang akan timbul. Biasanya dalam rentang 20-40 mili ekuivalens oksigen per kilogram sampel. Nilai peroksida pada penelitian Darmola ini meningkat setiap minggu mulai dari 21,3 hingga 27,7 ml per kilogram pada akhir periode penyimpanan 56 hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai peroksida dari penelitian ini menunjukkan telah terjadi awal pembusukan. Asam lemak bebas adalah produk ketengikan tersier. Dalam penelitian ini nilai FFA meningkat selama penyimpanan. FFA adalah ukuran ketengikan hidrolitik tingkat hidrolisis lipid oleh aksi lipase. Di kebanyakan minyak ikan, ketengikan terlihat ketika FFA dihitung sebagai asam oleat di antara 0,5 hingga 1,5%. Tercatat bahwa hasil PV dan FFA mengikuti tren yang sama dalam penelitian ini. Pengurangan kadar lemak bisa saja karena oksidasi dan lemak terurai menjadi komponen lain. Hasil penilaian fisik disajikan pada tabel 2. Ada penurunan umum di sifat fisik seperti warna, fragmentasi, bau, rasa, dan tekstur ikan selama penyimpanan. Ada perubahan warna yang signifikan pada sebagian besar spesies sejak minggu ke-6. Tabel 3 menunjukkan komposisi proksimat rata-rata dari 5 spesies ikan selama penyimpanan. Di dalam studi ini, protein kasar dan kadar lemak berkurang sementara persentase abu dan kelembapan meningkat selama penyimpanan. Dari penelitian Darmola dapat disimpulkan bahwa menyimpan ikan asap pada kadar air yang rendah yaitu kurang dari 20% dengan suhu ambient yaitu 25 derajat Celcius dalam kondisi sekitar tidak akan disarankan atau dianggap sebagai penyimpanan yang tidak tepat. Penelitian lain yaitu yang dilakukan oleh Ibrahim dan kawan-kawan tentang model pengemasan yang cocok untuk ikan asap dengan penyimpanan pada suhu rendah yaitu 4 derajat Celcius.
Penelitian ini menggunakan pengemasan dengan modifikasi udara dan metode pengemasan vakum untuk mengemas ikan asap. Dalam penelitian ini berupa ikan belanak. Hasil penelitian ini yaitu nilai pH selama penyimpanan pada suhu dingin atau rendah dalam 1 minggu meningkat secara perlahan pada semua produk, baik yang under vakum maupun yang MAP. Tetapi jika diperhatikan lebih detail, maka kenaikan pH pada pengemasan MAP dapat diabaikan terkhusus pada ikan belanak yang terpotong atau tidak utuh. Meskipun begitu, pH pada pengemasan UV maupun MAP mengalami penurunan nilai setelah penyimpanan selama 2 minggu. Ternyata kenaikan pH meningkat secara bertahap pada minggu-minggu selanjutnya hingga minggu ke-8 untuk semua perlakuan. Selanjutnya yaitu nilai total volatile basic nitrogen semua produk meningkat. Pada peningkatan TVB dapat menyebabkan semakin lamanya periode penyimpanan hingga 8 minggu pada suhu 4 derajat Celcius. Setelah penyimpanan selama 1 minggu pada suhu 4 derajat Celcius, nilai trimetilamin nitrogen meningkat dan kemudian turun setelah minggu ke-3 untuk semua perlakuan. Namun, kandungan TMA meningkat lagi setelah minggu ke-4 hingga minggu ke-8 pada semua kelompok. Nilai thiobarbituric acid reactive substance meningkat pada semua perlakuan dari minggu ke-0 sampai minggu ke-3, tetapi menurun saat minggu ke-4. Setelah itu nilai TBA meningkat bertahap sampai minggu ke-8 pada suhu 4 derajat Celcius. Total viable count setelah 2 minggu nilainya menurun pada semua produk dan meningkat secara bertahap setelah itu hingga minggu ke-8. Akan tetapi kenaikan nilai TVC pada perlakuan pengemasan MAP lebih rendah daripada ikan asap yang dikemas dengan UV. Nilai halophilic bacterial count dari minggu ke-0 hingga minggu ke-2 mengalami kenaikan, tetapi kemudian menurun setelah minggu ke-3. HBC pada perlakuan pengemasan UV lebih meningkat daripada yang dikemas dengan MAP. Semua score for overall acceptability menurun dengan semakin lamanya waktu penyimpanan untuk semua perlakuan. Pengemasan MAP dapat meningkatkan sifat sensori dan shelf life ikan asap dibandingkan dengan perlakuan pengemasan UV. Kesimpulan dari review ini yaitu pengemasan dengan metode MAP, yaitu mengatur komposisi udara dalam kemasan, dapat meningkatkan beberapa kualitas produk dan dapat memperpanjang shelf life, baik ikan yang diasap secara tradisional maupun dengan pengasapan cair, baik ikan belanak utuh maupun yang sudah tidak utuh atau gutted fish. Meskipun pengemasan dengan UV tidak terlalu buruk, namun lebih disarankan pengemasan MAP pada ikan belanak asap pada suhu rendah yaitu 4 derajat Celcius.